Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang view dan apa saja yang akan dibahas pada kelompok kami, yaitu yang pertama ada satu, pengertian dari view, yang kedua, perbedaan view dan tabel, dan yang ketiga adalah penerapan view. Sebelum memasuki pembahasan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya Ilham Pratama, NIM 319311007. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Wicaksono, NIM 31931111012. Perkenalkan, nama saya Inga Anastasia Fibrianti, NIM 31931111020. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan apa pengertian dari view. View merupakan objek di dalam database yang berisi kumpulan kolom yang dihasilkan dari perintah select. Lebih sederhananya, view adalah objek yang menyimpan hasil query, baik dari satu tabel atau lebih. Di dalam database, view juga sering dinamakan sebagai tabel virtual, karena view sebenarnya tidak memiliki data yang ditampilkan oleh sebuah view diambil dari tabel-tabel aktual yang disertakan dalam select. Berikutnya yaitu kegunaan dari view. Yang pertama, untuk kenyamanan, yaitu mempermudah penulisan query. Yang kedua, untuk keamanan, yaitu menyembunyikan beberapa kolom yang bersifat rahasia. Dan yang ketiga, untuk mempercepat proses menampilkan data, terutama jika kita akan menjalankan query tersebut secara berulang. Kemudian ada 3 statement dalam view. Yang pertama, create view, berfungsi untuk menciptakan database baru. Yang kedua, alter view, digunakan ketika kita ingin mengubah view yang lama dengan query baru. Yang ketiga, drop view, digunakan jika kita ingin menghapus view dari suatu database. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih perbedaan dari tabel dan view. Di sini saya akan menjelaskan tabel terlebih dahulu. Tabel itu terdiri dari kolom dan baris. Yang dimaksud dengan kolom yaitu sekumpulan data yang termasuk dalam tipe data yang sama. Sedangkan baris adalah urutan nilai yang bisa dari tipe data yang berbeda. Sedangkan tabel itu bisa dibuat dengan DDL. Yang dimaksud dengan dibuat dengan DDL yaitu Anda dapat mengubah, memperbarui, atau menghapus. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan view? View memiliki dua tipe, yaitu simple view dan complex view. Dalam kedua tipe tersebut memiliki sebuah perbedaan yang terletak dari fitur query yang digunakan dalam pembuatan view. Yang kedua adalah view bentuknya menyerupai tabel. Kenapa bisa disebut dengan menyerupai tabel? Karena view adalah query yang disimpan. Yang terakhir yaitu view bersifat logis. Loh, kok bisa view bersifat logis? Karena view tidak memiliki data fisik. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh penerapan view. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, view yang berarti menampilkan, maka pada contoh kali ini kita akan menampilkan beberapa data dari suatu tabel berdasarkan suatu parameter. Tabel yang kita gunakan pada contoh ini adalah tabel negara yang berisi 3 kolom, yaitu kolom nama, kolom population, dan kolom status populasi. Lalu, data yang ingin kita tampilkan menggunakan query view ini adalah kita akan menampilkan data nama dan data populasi berdasarkan status populasi yang berpopulasi sedang. Seperti query yang sudah tertuliskan, select nama, population from tabel negara where status populasi sama dengan populasi sedang. Penjelasan dari query tersebut adalah yang pertama, select nama dan populasi. Select nama dan populasi berarti kita memilih data apa yang akan ditampilkan nantinya di output dari query tersebut. Karena kita akan menampilkan data nama dan populasi, maka kita memilih atau select nama dan
populasi tersebut. Selanjutnya, from tabel negara. From tabel negara, kita adalah memilih dari mana data nama dan populasi tersebut akan ditampilkan, atau kita memilih tabel di mana data nama dan populasi tersebut berada. Where status population. Where status populasi berarti kita menentukan parameter. Parameter bagaimana? Parameter yang akan kita gunakan untuk menseleksi nama negara berdasarkan status populasi sedang. Karena di dalam tabel negara tidak hanya status populasi sedang saja yang berada di dalamnya, karena ada juga negara yang memiliki status populasi besar maupun populasi kecil. Karena pada kali ini kita hanya akan menyeleksi nama negara yang memiliki status sedang. Maka where status populasi sama dengan populasi sedang itu adalah parameter kita untuk menampilkan data nama dan populasi. Setelah query sudah dituliskan, selanjutnya kita lakukan run atau jalankan. Maka nanti akan muncul output berupa tabel yang berisi 2 kolom. Kolom tersebut bernama kolom nama dan kolom populasi. 2 kolom tersebut menampilkan data nama negara dan jumlah populasi suatu negara yang sudah terseleksi berdasarkan negara yang memiliki populasi sedang. Jadi data yang telah tertampilkan itu merupakan data yang sudah terseleksi. Seperti itu. Terseleksi atas apa? Terseleksi atas parameter yang sudah kita tentukan, yaitu nama negara berdasarkan populasinya. Populasinya adalah populasi sedang. Begitulah penerapan view dalam query. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dan waktu dan tempat saya kembalikan kepada teman saya. Terima kasih kepada Mas Wica. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.